Oke, halo, Kanojo Hoshi di sini di video catatan Wibu. Kali ini mau membahas dan mau review kenapa Kimetsu no Yaiba itu sangat terkenal, sangat populer di kalangan orang yang suka anime dan yang biasa aja dengan anime. Oke, pertama video ini tuh akan ngebahas dulu tentang autornya, tentang animenya dan tentang produksinya. Lalu kita akan masuk ke reviewnya dari gambaran kasar premisnya. Ini adalah cerita action di mana ada sekelompok organisasi, ada sebuah organisasi itu melawan makhluk malam, monster bernama Oni. Jadi ada organisasinya, mereka ngelawan itu, dan ya seperti itu ceritanya. Dengan temanya kayak katana, pertarungan pedang, kan. Dan sangat cukup eksplisit grafisnya karena darah, nggak gore, tapi entah kenapa tidak terasa gore. Mungkin pembawaannya tidak terlalu horor. Oke, mulai dulu dari sinopsisnya. Aku udah nyiapin catatan tentang ini, materi kali ini. Kita ke sinopsisnya. Seorang pemuda bernama Tanjiro Kamado yang tinggal bersama keluarganya dan mencari uang dengan cara menjual arang. Dan lalu semua berubah ketika dia pulang dari berjualannya dan menemukan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh Oni. Dan disitulah cerita Kimetsu no Yaiba dimulai. Oke, kita masuk ke autornya. Autor dari Kimetsu no Yaiba itu bernama Koyoharu Gotoge. Dia lahir di prefektur Fukuoka pada tanggal 5 Mei 1989. Dan beliau itu debut di tahun 2013 kalau nggak salah ya. Dia tuh di Jump Treasure Newcomer Manga Award yang ke-70 dengan karya one shotnya bernama Kagari Gari. Karya one shotnya nih nanti ada di sini nih. Lalu diikuti 3 one shot selanjutnya, 3 karya one shot yang lainnya. Pertama itu adalah Monjushiro Kyodai di tahun 2014. Terus ada Rokotsu-san di tahun yang sama, di tahun 2014, dan Hainiwa no Zigzag di tahun 2015. Lalu setelah Hainiwa no Zigzag itu gagal direalisasikan sebagai series, Tatsuya Katayama selaku editor pertamanya Gotoge Sensei itu menyarankan untuk senseinya itu ngebuat cerita yang lebih ringan dan mudah dipahami, karena karya-karya yang sebelumnya itu dinilai mungkin cukup berat, cukup agak tonnya agak gelap gitu. Lalu karya Kagari-Gari miliknya itu menjadi dasar untuk karya Demon Slayer Kimetsu no Yaiba yang kita tahu dan kita bahas sekarang ini. Pada tahun 2020, Gotoge mendapatkan penghargaan di posisi kedua pada Kodansha Noma Publishing Culture Award untuk penghargaan dalam tanda kutip itu menghidupkan kembali penerbitan. Jadi dia menghidupkan industri penerbitan kembali, jadi hype lagi gara-gara komiknya dia. Menggerakkan ekonomi Jepang menggerakkan ekonomi Jepang nih, karena penjualan komiknya itu yang sangat laris di tahun 2019 sampai 2020. Lalu di tahun yang sama juga dia menerima penghargaan untuk screenplay atau original story terbaik di Tokyo Anime Award Festival. Dan ya sebenarnya mungkin masih banyak lagi tentang dia, tapi cukup itu aja. Kita masuk ke about and productionnya, jadi tentang animenya dan tentang produksi animenya, kayak orang-orang yang ada di belakang layar animenya. Itu wajib untuk dibahas karena mereka mensukseskan dan membuat animenya. Pertama, komik Kimetsu no Yaiba itu ditulis dan diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge sendiri. Jadi dia pure buat story sendiri
gambar sendiri, dia semua yang nganuin itu gambar dan storynya si Koyoharu Gotoge Sensei itu. Lalu komik ini dimuat di majalah Weekly Shonen Jump terbitan Shueisha dan dari Februari 2016 sampai Mei 2020. Jadi komiknya udah tamat di tahun 2020. Penerbitan bahasa Inggrisnya itu oleh Viz Media klasik. Shonen, komik-komik shonen itu pasti rata-rata Viz Media yang nge-publish license Inggrisnya. Dan ini sedikit ininya, sejarahnya. Pada awalnya karya ini pertamanya bernama Kisatsu no Nagare, menggunakan konsep katana dan oni yang familiar dengan budaya Jepang. Dan cerita ini akhirnya tidak jadi dimuat, tidak jadi dipublish karena temanya terlalu gelap, tone-nya itu terlalu dark dan kurangnya konsep komedi. Jadi apa ya, bisa dibilang yang harusnya itu tadi kan si editor pertamanya bilang nyaranin coba buat sesuatu yang ringan dan berkomedi. Nah, dibuatlah si Kisatsu no Nagare, ternyata masih gelap, terlalu gelap gitu. Jadi oke, coba bikin lagi gitu. Dan setelah editornya itu menyuruh bikin itu, editornya juga nyaranin untuk senseinya itu membuat karakter yang cukup ceria, protagonis yang sangat-sangat ceria, sangat-sangat positif gitu. Dan ya yang kalian tahu, Kamado Tanjiro itu salah satunya. Dan apa ya, muncullah judul baru setelahnya, dari Kisatsu no Nagare menjadi Kisatsu no Yaiba. Ini udah mulai kelihatan nih gambarannya nih, namanya. Ceritanya, apa maksudnya judulnya kan. Tetapi mereka merubah namanya lagi karena dirasa kanjinya itu atau aksara kata satsu itu terlalu dalam gitu, terlalu agak keras gitu, karena memiliki makna bunuh, artinya satsu gitu, bunuh gitu. Kisatsu no Nagare jadi Kisatsu no Yaiba, jadi kisatsunya itu diganti dan kemudian yang kayak mudah dipahami menjadi Kimetsu no Yaiba. Jadi ya Kimetsu no Yaiba yang sekarang gitu. Ya prosesnya seperti itu perjalanan dari komik Kimetsu no Yaiba tadi. Kita masuk ke animenya ya, tadi komiknya sedikit. Untuk animenya itu season pertamanya berjumlah 26 episode dari April tanggal 6 2019 sampai September tanggal 28 2019. Jadi di tahun 2019 itu, waktu itu Kimetsu no Yaiba tuh sangat-sangat hype karena lanjut nanti kita bahas untuk reviewnya. Disusul film pertamanya pada 16 Oktober 2020, Mugen Rensha kalau tidak salah namanya. Lalu musim keduanya itu pada 5 Desember 2021 sampai 13 Februari 2022 dan hanya berjumlah 11 episode. Yang kemarin season 2-nya si apa tuh, aku lupa nama karakternya itu, yaitu yang bawa pedang 2 itu, pedang atau golok. Oke, karena anime karya ini bisa dibilang semeledak itu, sepopuler itu, jadi aku akan, ya kayak aku bilang di awal, aku akan ngebahas orang-orang yang bertanggung jawab di sini ya. Kita mulai dulu dari direktornya, Sotozaki Haruo ya. Produsernya itu ada Hikaru Kondo, Akifumi Fujio, Masanori Miyake, Yuma Takahashi itu produsernya. Lalu untuk musik itu ada Yuki Kajiwara dan Shinago. Nanti kalau ada gambarnya aku cantumin di situ. Dan ya masih banyak lagi sebenarnya staff-staffnya, tapi aku nyebutinnya segitu aja. Penjelasan tentang anime, produksi, backgroundnya, terus staff-staffnya, kita masuk ke reviewnya. Oke, asik nih. Siap-siap dulu. Pertama, grafis. Jadi menurut apa yang kutulis di sini, grafisnya itu menurutku sangat-sangat dibuat dengan baik, well made banget. Karena dengan tema yang seperti itu, action seperti itu, mereka bisa membuat efek dan animasi yang cukup lembut,
mulus, yang dimana temanya kan malam hari rata-rata di situ kan backgroundnya, dan mereka bisa ngebuat aksi dari karakter utama dan efek-efek jurusnya itu lebih kontras, jadi lebih kelihatan dan lebih epic rasanya. Animasinya nggak ada no doubt lah, kayak nggak ada keraguan, udah oke, udah cus. Kalau mau nyari anime dengan animasi bagus, ini akan masuk top list gitu. Kayak, mas pasti akan direkomendasiin. Kimetsu no Yaiba tuh tonton. Yang kedua, untuk alur ceritanya. Ya, untuk ceritanya sendiri itu menurutku pribadi cukup klise, karena ya pasti kelihatan gitu loh, klise banget kan, pasti udah tahu arahnya kemana. Tapi untuk animenya, karena aku udah baca komiknya sampai selesai dan aku tidak merasakan kayak intensitas yang cukup kerasa di animenya, di komiknya. Tapi di animenya itu mereka benar-benar bisa ngebawain itu dengan baik, membuat penonton tuh jadi hype. Itu kan harusnya anime action tuh gitu, harus bisa membuat penonton tuh merasakan, ayo protagonis menang gitu, meskipun nanti akan terpot flashback ya, formula anime shonen pada umumnya gitu. Ya oke lah untuk cerita. Nah, ini yang aku banyak cukup tulisan. Untuk karakternya ini menurutku sangat-sangat template, karena ini sama kayak formula shonen yang lainnya, author shonen yang lainnya, kayak karakter-karakter template gitu. Tapi yang perlu aku garis bawahi adalah untuk protagonis utama di anime ini, kayak Kamado Tanjiro sendiri dan Kamado, ya pokoknya Kamado bersaudara, Kamado Nezuko Kamado, itu sudah mendapatkan karakter development di awal-awal cerita yang membuatku cukup tertarik dengan cerita itu gitu. Kayak baru awal cuy gitu udah karakter development aja udah merasa kayak gitu kan, oh boy let's go gitu kan. Dan aku melihat ini tuh cukup bagus karena penempatan event dan pengembangan karakter itu kan menjadi ciri khasnya author shonen gitu. Bagaimana mereka ngebuat karakternya itu bisa dikenal oleh orang lain gitu. Nah, ini setiap author itu punya ciri khas dan gayanya masing-masing. Di sini tuh aku merasa secara implisit itu ada rasa-rasa balas dendamnya, revengernya gitu. Tapi karena karakter protagonisnya Tanjiro Kamado itu sangat-sangat cukup positif orangnya, jadi aku tidak melihat rasa dendamnya atau kayak kedengkiannya, karena keren gitu. Karakter protagonis utamanya itu bagus, positif banget gitu kan, memberikan vibe atau membawa suasananya itu jadi lebih cair lagi, di intensitas aksinya yang cukup berat menurutku, cukup bisa mengimbangi ceritanya gitu. Ini gelap nih, terlalu serius, nanti Kamado Tanjiro keluar kayak lebih tenang lagi gitu. Dan ya tiap protagonis yang lainnya kayak apa itu aku lupa, Zetsu terus sama Inosuke itu cukup mendapatkan panggung, meskipun ya di animenya masih belum terlihat secara menyeluruh tentang masa lalunya mereka, tapi aku merasa mereka tuh udah mendapatkan cukup panggung yang baik, karena ya mungkin karena trio ini cukup asik gitu untuk dia, yang dimana style dari art karakternya itu mendukung banget untuk berkomedi gitu. Jadi untuk karakternya ini oke. Dia membuatku cukup bisa menilai bahwa karakter yang ada di Kimetsu no Yaiba itu bagus adalah penekanan karakternya, baik itu protagonis maupun antagonisnya. Jadi tiap karakternya itu memiliki masa lalu yang harus diceritakan dan harus di-deliver ke penonton supaya memberikan kesan yang cukup dalam gitu. Bahkan kayak antagonis sekalipun itu mendapatkan kesempatan untuk dikenang oleh penonton atau penikmatnya gitu. Kayak antagonis pertama itu diceritain gini kan, membuat penonton tuh merasa iba gitu. Dan akhirnya memberikan kesan yang cukup kuat gitu loh buat kita penikmatnya gitu. Oh ternyata gini masa lalunya gitu kan. Jadi ada empati yang keluar di situ. Itu bagus sih, bagus. Poin tambahan lah untuk itu.
karena biasanya orang-orang yang dengan formula-formula shonen yang cukup brutal gini tuh kadang membuat karakter terlalu banyak dan membabat habis karakternya tanpa memberikan penekanan karakter yang harusnya membuat karakter itu memiliki atau meninggalkan kesan yang baik untuk para penikmatnya. Siapa tahu kan kayak contohnya karakter Side ini ada fan clubnya sendiri gitu kan, karena kita mendukung ini, kita suka ini kan? Tapi tiba-tiba hilang kan dari screen. Ya kayak untuk musiknya kita masuk ke musiknya. Untuk musik BGM-nya kan, background musiknya sendiri tuh karena ada rasa-rasa dramanya, jadi ada yang mellow, actionnya juga lebih bergas lagi. Dan aku suka karena tema-tema ada Jepangannya, jadi lagu-lagunya itu ada alat musik tradisionalnya yang cukup asik gitu untuk didengar. Dan sound effect-nya sendiri itu karena katana, terus pertempuran, terus ada jurusnya gitu kan, sound effect-nya tuh dibuat dengan baik, dengan keren banget gitu kan. Lalu ini yang jadi nilai jual dari Kimetsu no Yaiba yang lain menurutku, musik opening dan ending. Meskipun ini lebih berat sebelah kepada openingnya daripada endingnya, kayak terlalu jomplang jaraknya, karena popularitas openingnya jauh lebih populer daripada endingnya. Aku akan bacain dulu ya. Untuk opening di season 1 itu ada Lisa dengan lagu berjudul Gurenge, gitu ya bacanya kalau salah maaf. Dan ending pertamanya itu dari Fiction Junction, itu From the Edge, ada Lisa juga di situ. Ya kalian bisa pasti lebih familiar Gurenge daripada From the Edge gitu, karena memang terkenal itu Gurenge. Lalu untuk filmnya Kimetsu no Yaiba Mugen Renshahen ini itu ada Lisa juga, itu ngisi openingnya berjudul Akeboshi. Cukup ngena di aku ini opening pertamanya, sama kayak opening di season 1. Dan endingnya bernama Shirogane dari Lisa juga. Nah ini untuk season 2 ganti pemain. Untuk opening pertamanya itu ada Zhang Kyo-san dari Aimer ngisi ganti pemain ini kan. Dan endingnya itu ada Asagakuro dari Aimer juga. Penasaran gak sih season 3 siapa yang ngisi nanti? Apakah Fondi, Yama? Kayak untuk kesimpulan, kita masuk kesimpulan. Jadi di sini ada 3 poin menurutku ya, kenapa anime itu begitu populer. Yang pertama, jelas grafisnya keren, oke, itu pertama. Yang kedua itu adalah aspek shonennya yang cukup membuat orang tuh semuanya suka. Aspek shonen formula yang sama, yang membuat orang-orang itu kayak Tanjiro, Kamado Tanjiro, mengidolakan protagonisnya gitu kan. Atau bahkan Zenitsu, Inosuke gitu. Lalu yang ketiga, faktor ketiga itu adalah musik. Kalau kalian cukup menikmati musiknya itu, kita bisa lihat listener di Spotify Gurenge ada berapa, Zanto Sanka ada berapa, terus view di YouTube itu ada berapa, itu lagu-lagu itu gak ngotak coy, di luar nalar coy, 1 juta view-nya. Nah itu aja sih kesimpulannya kenapa anime ini begitu populer. Dan kabar dari season 3 juga, waktu video ini dibuat itu masih kurang tahu aku ya pastinya kapan akan tayang. Sepertinya antara tahun ini di 2023, antara pertengahan tahun atau mungkin bisa jadi awal pertengahan atau di akhir, aku juga nggak tahu. Tapi season 3 udah diumumin, semoga tahun ini lah ya, jangan tahun depan kelamaan gitu. Oke, sekian aja review anime Kimetsu no Yaiba, dan ngebahas anime ini cukup aku nggak tahu panjang apa nggak, kelihatan nggak segitunya ya, cukup panjang ya untuk ngebahasnya, 20 menitan ada kayaknya. Dan terima kasih buat yang udah nyimak sampai selesai. Kalau merasa ini videonya cukup menghibur, kalau ini aja, kalau memang ini dirasa kurang gitu kan, bisa kasih masukan dan kritik di ini. Kalian juga bebas untuk berpendapat dan ngebahas ataupun nge-review sendiri atau berdiskusi lah di bawah.
Tapi jangan spoiler satu. Jangan spoiler, aku berusaha untuk tidak spoiler dalam review ini. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Karena jadi di sini. Izu no kokyu, ichi no kata.